semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat saja ya. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Uncle Mara. Welcome to my channel, Uncle Mara Bartender. Oke, jadi di channel ini saya akan membahas tentang bar, khususnya untuk bartender pemula ya, lebih tepatnya. Jadi bartender itu adalah orang yang bekerja dalam suatu bar. Dia yang membuat minuman, dia mengolah minuman yang akan dibawa oleh waiter atau server ke customernya, baik itu di klub, di pub, kafe maupun diskotik. Itu disebut bartender ya, yang membuat minuman dan mengolah minumannya, atau bartendis kalau sebutan untuk cewek ya. Oke. Dan di channel ini saya akan berbagi beberapa skill yang harus dimiliki seorang bartender. Dari sekian banyak skill yang harus dimiliki mereka, dari knowledge beverage-nya, player bartendingnya, dan juga working player-nya. Jadi saya akan berbagi beberapa skill tersebut. Oke, jadi di kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang basic player bartendingnya ya. Jadi apa sih, kalau teman-teman bertanya apa sih player bartending itu? Player bartending itu adalah kemampuan seorang bartender melakukan atraksi dengan botol atau shaker atau alat-alat bar yang lainnya yang ada di barnya dalam membuat minuman yang tujuannya adalah untuk mengentertain customer ya. Jadi kalau untuk player bartending ini, mungkin kalau kalian sering lihat, bisa kalian lihat di YouTube, kalian ketik aja player bartending atau player bartender, akan kelihatan banyak itu, dari yang kelas internasional dan kelas nasional juga banyak. Kalian bisa lihat mereka melakukan atraksi dengan botol, dengan shaker. Pada umumnya kebanyakan dengan botol, dengan shaker ya. Ada yang satu botol, ada yang satu botol satu shaker, ada yang dua botol dua shaker, ada yang 3 botol 5 botol, bahkan ada yang 5 shaker 1 botol atau 4 botol 1 shaker. Itu tergantung dengan skill yang mereka miliki. Semakin tinggi skill mereka, akan lebih ahli mereka memainkannya dengan banyak optik mereka gunakan tadi, kayak botol dan shaker tadi ya. Tapi sebelum kesana kita harus mengetahui dulu trik-trik awalnya, basic move-nya atau gerakan awalnya, supaya bisa lancar memainkan botol atau shaker tersebut ya. Jadi saya akan menunjukkan basic move atau gerakan dasarnya untuk bisa melakukan player bartending itu ya. Ini versi saya ya. Yang perlu harus diingat adalah line bartender pasti line trik, line gerakan, dan lain juga metode untuk belajar dasarnya untuk bisa player atau juggling ini ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke teman-teman, seperti saya katakan tadi, saya akan menunjukkan basic move atau gerakan dasar untuk belajar player bartending versi saya ya. Jadi sini kalian bisa lihat ada satu shaker, satu botol ya. Ini botolnya botol fiber ya, jadi tidak gampang pecah. Saya sarankan untuk teman-teman yang belajar beli botol ini dulu. Bisa kalian, mungkin kalau di kota kalian ada yang jual alat-alat kitchen atau alat-alat bar, berarti di situ ada. Sana tidak ada, bisa juga kalian via online, banyak kok. Mungkin di Shopee, di Lazada, banyak deh. Kalau kalian online banyak, kalian ketik aja botol player gitu, akan banyak kelihatan modelnya, warnanya, dan juga dari sisi harganya banyak banget. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai yang kalian suka ya. Jadi kembali ke tadi, jadi untuk menjadi seorang bartender itu harus bisa dia melakukan player bartending ini, minimal 1 botol 1 shaker. Seperti ini, saya contohin ya. Oke, minimal 1 botol 1 shaker ya. Oke, jadi kita
belajar basicnya dari satu botol dulu. Jadi dia ada 3 move awal kalau untuk belajar plate ini. 1, putar. Ada yang seperti ini putarnya, ya. Tepuk tangan ini seperti ini. Mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, ya. Ada namanya lempar. Lempar ini lempar ke belakang juga namanya lempar, ya. Terus ada namanya balance. Nah, seperti ini. Balance, ya. Nah, kita ke lempar dulu ya. Jadi seperti ini gerakan basicnya. Mungkin teman-teman yang ini untuk teman-teman bartender pemula yang sama sekali belum pernah dan belum tahu melakukan trik ini, bisa kalian mulai dari sini ya. Seperti ini. Ya. Seperti kita waktu kecil main kapal-kapalan. Jadi seperti ini. Tangannya jalan ke atas. Pertama jempolnya di bawah, terus jempolnya naik ke atas. Ya, baru lempar. Oke. Jadi itu yang pertama tadi. Pindah tangannya, ayun, lempar, tangkap ke tangan kanan. Ya. Nah, setelah itu, setelah ini sudah agak lancar, kalian pindah ke tangan kiri seperti ini. Lempar ke tangan kiri. Ya. Sama gerakan awalnya sama, cuma dia yang tadi kan tetap ditangkap tangan kanan, sekarang ditangkap tangan kiri. Oke. Oke ya. Nah, terus kalau setelah lancar yang tangan kanan, usahakan lancarkan juga di tangan kiri. Walaupun mungkin teman-teman yang ada mungkin tangan kanannya tangan kiri tidak dominan, minimal harus bisa ya. Minimal harus bisa sedikit lah. Jadi kan tidak kaku kelihatan seperti itu ya. Jadi tadi pertama ini, yang kedua ke tangan kiri. Oke, baru lancarin kiri kanan, lancarin sama gerakannya. Oke ya. Nah, setelah lancar yang tangan kanan, ke tangkap tangan kanan, lempar tangan kiri. Setelah lancar ini juga, nah sekarang lempar ke belakang. Sama gerakan awalnya seperti tadi, seperti ini. Sama, ya ingat ya, sama gerakannya. Cuma ini bedanya dilempar ke belakang, ditangkap sama tangan kiri, atau bisa juga ditangkap dengan tangan kanan. Contoh, seperti ini. Nah, kan, ya kan? Nah, bisa juga itu kan ditangkap sama tangan kanan. Ini ditangkap tangan kiri, tapi lemparnya ke sini. Nah, ya. Oke. Jadi kalau untuk belajar itu, coba seperti dulu belajar nangkapnya ke belakang, seperti ini. Nah, di botolnya dilurusin. Lempar dia melewatin bahu boleh, melewatin setengah bahu boleh. Minimal setengah bahu ya. Seperti ini. Tuh. Ya. Nah, setelah lancar itu, yang lempar ke tangan kiri ke belakang, gunakan gerakan yang awal tadi. Ya. Nah, nih. Nangkapnya seperti ini ya, nangkapnya. Jadi usahakan terus si puller ini namanya puller. Si puller yang kepala botol ini tetap di atas. Karena ini kan botol latihan. Seandainya ini botol berisi, pasti kalau kita nangkapnya sembarang begini atau begini, dia isinya tumpah dong. Ya. Harus ingat teman-teman ya. Lempar, tangan kiri. Ya. Nah, itu lemparnya ke sini. Kalau lemparnya ke sini, tangkap tangan kanan, sama aja. Gerakan awalnya tetap sama, gini. Cuma bedanya arah lemparnya aja ke bahu sebelah kiri, ya. Nah, itu. Oke. Setelah itu baru pakai yang tangan kiri. Nah, itu tadi tangan kiri, tangan kanan boleh.
tangan kiri. Kalau ke sini, nah sama aja, ya, sama aja. Yang penting gerakan awalnya seperti ini, yang kayak tadi aku bilang main kapalan. Satu, lempar tangan kanan, tangan kanan, lempar tangan kanan, tangan kiri. Maaf ya, agak beribet. Terus setelah lancar tangan kanan, kita lancarkan di tangan kiri, ya. Lempar tangan kiri, lempar tangan kanan, terus lempar tangan ke belakang tangan kiri, lempar ke belakang tangan kanan, ya, sama, ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Gerakannya 1, 2, 3, 4, ya. Tangan kirinya 1, 2, 3, 4, ya. Jadi itu gerakannya tidak harus kalian rutin. Yang mana yang kalian belum lancar aja dilancarin. Contoh katanya mungkin gampang kan. Nah, mungkin yang agak ke belakangnya yang agak susah, itu aja kalian ulang-ulang sampai bisa. Ini kan tanpa kita lihat bisa, cuma kalau mungkin teman-teman yang baru belajar agak diintip aja sedikit seperti ini. Lihat, ya. Nah, gitu. Seperti tadi. Nah, gitu. Ya. Dilancarin aja. Oke. Nanti setelah ini kan saya kasih gerakan pakai satu botol yang simple, yang gampang akan kalian ikutin nanti, ya. Oke, itu yang lempar, ya, yang lempar. Yang putar tadi gimana? Bisa jadi seperti ini. Yang tadi kan. Nah, yang ini tadi. Yang muternya ada di telapak tangan kanan aja, muternya di sini aja. Nah, kalian putar seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh, ini kan melawan arah jam, bisa arah jam juga sama, giniin, seperti itu. Kanan kiri sama, ya. Jadi ditekan, diayun, baru telapak tangannya dibiarin aja seperti ini, dia akan memutar sendiri, seperti itu, dan ya. Nah, ya. Nah, oke. Udah ngerti teman-teman ya? Oke, itu yang putar. Terus yang balance seperti apa? Balance kita baca seperti ini aja. Ya. Ada banyak sih. Tapi saya sarankan yang pertama balance-nya di telapak tangan ini, ya. Seperti bacanya. Letakkan. Nah, kalau sebelum bisa seperti ini dulu pegang botolnya lurus, lempar. Nah, lempar. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah lancar itu bisa dia bisa di sini, bisa di sini, bisa bahkan di sini, ya. Betul. Seperti itu bisa, ya. Jadi untuk teman-teman yang pertama, balance-nya di telapak tangan aja, di telapak tangan atas, ya. Oke. Nah, setelah ini saya akan kasih gerakan dasar yang menggabungkan semuanya. Ada lemparnya, ada putarnya, dan ada balance-nya. Oke. Selamat coba, ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menunjukkan basic move dengan satu botol persis saya, ya. Jadi kan bisa jadi acuan untuk kalian, atau juga kalian tiru persis, tidak masalah. Dari gerakan basic yang saya ajukan tadi dengan satu botol, bisa kalian gabungkan yang namanya putar tadi, melempar, dan balance tadi dalam bentuk ritme suatu gerakan yang bagus, yang bisa kalian praktekkan nanti di rumah atau di tempat kalian bekerja. Dan setelah kalian kuasai lancar, bisa kalian praktikkan sambil kalian membuat minuman atau membuat koktail di bar kalian bekerja masing-masing. Oke ya, seperti ini. Pertama putar, ya.
seperti itu. Kita ulangi pelan-pelan ya teman-teman. Putar, pindah ke belakang, tangan kiri, putar tangan kiri, pindah belakang lagi, ambil tangan kanan, langsung dilempar. Oke. Nah, dan tadi kan melemparnya kan, yang saya kasih basic awal tadi kan, ngambilnya kan di baratnya tengah-tengah. Nah, sekarang ambil agak di ujung nangkapnya, agak lehernya. Jadi langsung diayun setengah lingkaran, lempar ke tangan kiri. Kita ulangin ya. Dan ini ambil lehernya, ayun, lempar tangan kiri, pindahkan ke tangan belakang seperti itu. Ya kan? Oke, langsung diangkat melewati telinga sebelah kiri. Nah, seperti ini tangan seperti ini pegangnya ya. Ini ini diayun dari tangan sebelah kiri. Nah, ini tangannya, baru lepas dan tangkap, lepas, tangkap, lempar ke belakang. Oke, langsung ambil tangan kanan, diputar setengah lingkaran. Nah, ambil lehernya, puring, lempar ke belakang, terakhir belen. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang seperti ini agak susah kan, yang lempar pakai tangan kanan setengah lingkaran. Nah, nanti diulang aja pelan-pelan, pasti akan bisa kalian ya. Itu kan dari belakang, mungkin dari awalnya kalian belajarnya yang muternya dari depan aja, ini ke samping ini ya. Nih, setengah lingkaran, setengah putaran. Nah, ini dia. Nih. Nangkapnya di tengah-tengah ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Sudah lancar yang di depan. Nah, baru praktekkan yang di belakang. Sama aja sih gayanya, melemparnya, cuma bedanya yang ini di depan lebih gampang, yang kalau di belakang sih agak lebih susah. Pelan-pelan aja. Nih. Nah, oke. Oke. Setelah itu ambil leher botolnya, kalian puring ke gelas atau ke shaker. Setelah takaran yang kalian inginkan sesuai, hentiin, lempar belakang, dan terakhir belen. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kalau kalian telaten mengulanginya dengan sehari 2 hari, putuslah kalian kuasai untuk satu botol ini yang dari teknik dasar yang saya tunjukkan tadi ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Putar, pindah, lempar, tengah ayun, lempar, lalu melewati telinga kiri, lepas, tangkap, lempar belakang, setengah putaran dari belakang, ambil, puring, lempar belakang, dan terakhir belen. Oke teman-teman, di sini akan aku tambahin sedikit ya. Untuk yang putaran tadi, ini kan pakai botol yang kosong ya. Kalau saat putar yang seperti tadi, seandainya botolnya berisi, dia akan tumpah kalau pakai putaran seperti ini. Tapi kalau pakai putaran yang seperti ini atau seperti ini, dia tidak akan tumpah karena pemutarnya lebih cepat dan dia si liquidnya tidak sampai ke kepala si botol yang tidak melewati kulurnya itu ya. Contoh ini saya isi ya. Yang harus diingat saat kalian melakukan clear di bar kalian atau bahkan saat latihan, perhatiin botolnya. Contoh kalian mungkin memakai botol yang asli, mungkin pakai botol Bacardi, vodka atau apalah kayak gitu. Kalau untuk memakai gerakan yang banyak putarannya atau spinningnya, usahakan isinya
di bawah 100 mili, maksimal 100 mili deh segini kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau saat kalian memutar ini basic ya. Seandainya kalian melakukan putaran seperti tadi, dia tidak akan tumpah. Sini. Tidak akan tumpah ya. Tapi kalau kalian melakukan gerakan yang tadi, putaran yang tadi, nah, tumpah dia kan? Nah, karena dia memutarnya si liquidnya sampai ke atas sini ya. Oke. Sebenarnya putaran tadi itu yang seperti ini tadi lebih banyak digunakan oleh para bartender untuk di shaker. Nah, contoh gerakan seperti ini mungkin. Nah, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi dia tidak menumpahkan si liquidnya. Oke. Jadi saya contohin gerakan yang pakai liquid ya, ada isinya, tapi tanpa pakai putar yang tadi. Langsung aja lempar, ayun, tangan kiri, belakang, jauhin telinga kiri, belakang. Nah, langsung kalian puring, nah, gitu. Ke botol atau ke gelas atau ke shaker ya. Setelah kalian puring, setelah sesuai takarannya yang kalian inginkan, lempar belakang, langsung balance. Oke, seperti itu ya. Atau bisa kalian pakai putaran tadi, tapi pakai botol yang bertutup, ada tutupnya seperti ini basic, ada tutupnya. Dia tidak akan tumpah ya. Dia akan tumpah dia. Bisa kalian gunakan itu mungkin seperti ini. Nah, langsung kalian buka, kalian tuang langsung ke gelasnya, atau kalau pakai jigger dulu boleh, langsung tuangkan ke ke botol lagi, ke gelas atau shakernya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton video ini dari awal tentang basic mop atau gerakan dasar untuk belajar player bartending dengan satu botol. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya bartender pemula yang ingin belajar player atau juggling. Oke, terima kasih. Next video aku akan upload tentang basic player, basic mop menggunakan satu botol, satu shaker. Ditunggu ya.